got motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Winda Novianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah ilmu ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi di Indonesia? Untuk masalah ekonomi di Indonesia, terdapat beberapa ide untuk mengimplementasikan langkah dan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat. Meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat itu seperti apa? Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas dapat membekali seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi sumber daya manusia yang handal. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat ekonomi suatu negara. Meningkatkan kesempatan belajar. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kesempatan belajar bagi setiap peserta didik dalam rangka pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sangat penting terutama di daerah terpencil di mana pendidik tidak dapat dioperasikan secara maksimal. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan mutu pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan materi yang diajarkan dan mengadakan pertemuan dengan wali siswa dan meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Lalu, ada meningkatkan kerjasama antar pemangku. Kepentingan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara kerjasama dalam gugus-gugus sekolah sejenis, meningkatkan peran guru dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Terbukanya kesempatan belajar yang lebih luas, peningkatan kualitas pendidikan, dan terjalannya kerjasama yang baik antar stakeholder pendidikan. Lalu, ada usaha mandiri, membangun infrastruktur yang lebih baik, analisis biaya peluang, analisis biaya manfaat, faktor-faktor pendorong ekonomi. Lalu ada menyadari trade-off, meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan kejuruan, meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah, relaksasi pajak, penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai, kredit UMKM usaha atau usaha mikro kecil dan menengah berbunga rendah, penempatan dana dari sektor yang berpotensi pertumbuhan. Ada juga pengambil kebijakan fiskal dan moneter yang konversif, juga mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional di tingkat daerah. Dalam mengatasi masalah ekonomi, penting untuk mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mencapai pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Pembahasan yang kedua, jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, ia juga mengalami perkembangan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan nasional real atau output nasional yang diukur dengan total volume barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Di sisi lain, pembangunan ekonomi mengacu pada peningkatan kualitas hidup dan taraf hidup, seperti ukuran merek hidup, harapan hidup, dan perawatan kesehatan. Pembangunan berkaitan dengan bagaimana orang-orang menuntut pengaruh dan melihat standar hidup mereka yang sebenarnya dan kebebasan yang mereka miliki untuk meningkatkan standar hidup yang baik. Bisa saja suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan, artinya peningkatan PDB tanpa peningkatan kualitas hidup warga negaranya. Namun, pembangunan adalah proses berkelanjutan yang mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan sosial suatu negara. Pertumbuhan dan perkembangan penting untuk kemakmuran dan kemajuan sosial suatu negara. Sementara pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Pembangunan bertujuan untuk menghasilkan perubahan kuantitatif yang positif. Pembahasan ketiga, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara.
Ada beberapa deskripsi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, pemenuhan hak dan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menunjang pemenuhan hak dan kebebasan individu serta mempromosikan simbios antar pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. 2. Peningkatkan output. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan peningkatan output dari waktu kerja. Kedua, ada penciptaan lapangan kerja. Ketika ekonomi suatu negara berkembang, permintaan akan barang dan jasa meningkat. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja guna memenuhi permintaan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membantu mengurangi tingkat respon dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Keempat, ada kemakmuran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan akses terhadap pelayanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi juga dapat memiliki efek negatif jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Pertumbuhan ekonomi yang berlebihan dapat menyebabkan inflasi dan ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu penting untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dengan bijak dan memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan agar pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan dan inklusif. Pesan keempat, jelaskan dan berikan tanggapan, saran, dan sikap kontribusi pemikiran yang bisa diterapkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia dengan sumber daya manusia yang unggul dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa dan ide kontribusi yang dapat diimplementasikan. Fokus pada pendidikan. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan khususnya di bidang sains dan teknologi, teknik, dan matematika. Itu dapat dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, mendorong inovasi dan kewirausahaan. Inovasi dan kewirausahaan sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan kewirausahaan dalam memberikan insentif dan dukungan bagi usaha rintisan dan usaha kecil. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan kebijakan yang mempromosikan konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengolah sanitasi dan air bersih, mengatasi perubahan iklim, dan melindungi ekosistem. Memperkuat kemitraan internasional. Kemitraan internasional sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Pemerintah harus memperkuat kemitraan dengan negara lain di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pendidikan, dan penelitian. Mempersiapkan bonus demografi. Bonus demografi dipersiapkan untuk diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020 sampai 2035, yang berarti penduduk usia kerja dan akan lebih besar dari penduduk tanggungan pemerintah. Pemerintah harus mempersiapkan bonus demografi ini dengan menyediakan program pendidikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Kesimpulannya, pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045 membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan berfokus pada pendidikan, inovasi, pembangunan berkelanjutan, kemitraan internasional, dan bonus demografi, Indonesia dapat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan sumber daya manusia yang unggul dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045, generasi muda harus berperan aktif dan mempersiapkan diri untuk menjadikan pemimpin di masa depan yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.